Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Masuk tema baru bab sholatil musafir, seputar sholat safar. Safar itu artinya perjalanan jauh, dan safar ini di zaman dulu ma'ruf ya, diketahui. Kenapa diketahui? Karena memang jarak antar perkampungan cukup jauh, kemudian kendaraannya juga baru sebatas unta, kuda. Jadi ketika menempuh perjalanan jauh, ya itu termasuk pada safar. Yang fikih ini hari ini menjadi sedikit problem, karena yang dulu masuk kategori jauh sekarang mah dekat. Bandung Jakarta cuma 40 menit. Dulu Bandung Jakarta 1 minggu. Makkah Madinah itu dulu Nabi haji wada itu 12 hari Makkah Madinah. Sekarang pakai kereta cepat cuma 2,5 jam, pakai bus 6 jam dengan istirahat itu. Nah, jadi definisi jauhnya agak problematik. Dulu yang disebut safar itu perjalanan minimal 1 hari. Perjalanan minimal 1 hari sekarang ya dari Bandung ke Makkah atau Bandung ke mana ya, ke London. Berarti kalau ke Jakarta karena tidak sampai 1 hari safar atau bukan. Nah ini jadi problematika fikih ini sesuatu yang lumrah saja di dalam khazanah fikih, dan otomatis akan menimbulkan adanya beragam ijtihad. Kita yang sebagai umat yang hanya sebagai user ya, bukan programmer ya, sebagai pengguna produk fikih, jangan berkurang keyakinan sedikit pun pada syariat Islam sampai kemudian menyimpulkan ini gimana syariat Islam teh teu puguh cenah gitu. Padahal justru di sini hikmahnya agar kita umat Islam tidak mandek ya dalam berpikir, dalam menganalisa, dalam meneliti, selalu terus untuk bisa melakukan kajian-kajian keilmuan. Nanti kita bahas di hadis-hadis ini meski agak cekclok ya. Yang pertama, hadis menyebutkan jarak safar itu Nabi pernah sholat qashar setelah menempuh perjalanan 3 mil. 3 mil itu kurang lebih 4,5 kilo. 4,5 kilo mah Bandung Cimareme aya Pak Haji. Bandung Cimahi ya. Ya ka Cimahi teh safar. Tapi hadisnya bukan berarti setiap Nabi melakukan perjalanan 3 mil safar. Kalau berangkat safar sudah 3 mil pun itu sudah masuk kategori safar. Jadi hadisnya itu Nabi berangkat dari Madinah ke Makkah, sesudah menempuh 3 mil pun itu sudah dikategorikan safar. Contoh misalkan saya mau ke Jakarta
istirahat ke toilet di kilometer 125 pas adzan duhur, sudah boleh safar di sana? Boleh meskipun dekat jaraknya. Yang kedua, hadis yang menyebutkan bahwa jarak safar itu tidak boleh kurang dari 4 burud, 4 barid dari Makkah ke Usfan. Ini kalau dikilometerkan kurang lebih 80, 77 sekian, bulatkeunlah 80. 80 km itu Bandung Sukabumi. Tapi untung ini hadisnya doif. Kalau tidak ke Cianjur juga nggak boleh safar. Hadis doif ini karena nggak ada lagi hadis yang sahih yang dijadikan dasar di jumhur ulama bahwa jarak safar itu kalau perjalanannya sampai 80 km. Jadi dari Bandung Cianjur termasuk safar. Bandung Garut, Mentarogong Garut nama termasuk safar. Tam ka Cihurip, ka Cikajang masuk kategori safar, sudah masuk 80 km. Jadi jumhur ulama karena nggak ada lagi hadis sahih, hadis sahih pun dipakai. Saya pribadi ikut ijtihad Ibnu Hajar al-Asqalani yang nulis Bulughul Maram ini. Di dalam Fathul Bari beliau menjelaskan karena hadis yang menjelaskan masafah safar. Masafah itu batas jarak. Safar tidak ada yang sahih. Kembali kepada urfi, ma'ruf. Ma'rufnya safar itu apa? Ma'rufnya safar itu kata Ibnu Hajar kalau seseorang keluar dari baladnya, negerinya. Dan yang disebut balad dalam konteks hari ini adalah kota. Eta wa dalina la uqsimu bihadzal balad wa hadzal baladil amin. Apa balad di sana? Makkah. Bukan negara. Jadi konteksnya adalah kota. Ketika kita menempuh satu perjalanan yang sudah keluar dari kota, dari daerah kita, maka itu termasuk kategori safar. Meski tentu kalau seseorang pakai fikih jauh, dan jauh ini dikembalikan ke ijtihad. Nya orang kota Bandung babaring ngukur kota teh ari Kabupaten Bandung, ya. Bandung Barat ti tungtung ka tungtung. Ya, lega kan. Kabupaten Bandung ti soreang ka Cimenyan, Kabupaten Bandung gini, ya. Mentas kota Bandung, ya. Jadi tetap kembali lagi kalau masuk kategori jauh dan jauh menurut kita berhak tuh berijtihad. Contoh dulu beberapa murid almarhum Ustadz Sudikin itu di Logam, di Buah Batu. Logam itu kan perbatasan ya, kesananya Ciganitri, Bojong Soang. Itu banyak yang safar. Ada yang dari Cicaheum, ada yang dari Marga Asih, Curug, ya, Marga Asih Curug tenaun atuh. Mahmud lah, daerah Mahmud, dari kuburan Mahmud. Kenapa cete safar dah deket? Cenah udah lewat kota gitu. Atau ketika kami ada acara di Katapang, di Bandung ke Katapang, saya berjamaah, imamnya ustaz dari Bandung, safar kosor, aduh asa teu enak cete di Katapang kosor. Tapi dah beliau berpendapat ini udah jauh, dan ijtihad itu kan nggak boleh saling menyalahkan, ya. Nggak boleh saya menyalahkan. Atau kalau kami ada acara di Ciganitri, itu ada beberapa ustadz yang dari Bandung safar kosor, abdi mantel keur main nama unggal minggu, unggal usik, ya. Ngajar di Ciganitri gitu. Tidak merasa sebagai bagian dari safar babari
tol Pasir Koja, tol Buah Batu setengah jam ge nepi gitu. Ya, tapi kita nggak bisa menyalahkan juga pihak-pihak lain, ustad-ustad lain. Sigana tara kaciganitri, jadi sekali kaciganitri teh sejauh. Ya itu silakan saja. Karena saya tidak merasa sebagai sapar, ustad eta salam abdi mah nambah deui we. Bareng dengan yang mukim. Nah ini sekali lagi, jadi kesimpulannya Bapak Ibu, safar itu perjalanan jauh, standar jauhnya ini ijtihad kita masing-masing. Bapak Ibu berhak berijtihad. Kalau mau pakai patokannya keluar kota, ya, keluar wilayah, keluar daerah, itu sudah masuk kategori safar. Saya kesini sudah masuk kategori safar. Karena ini Kabupaten Bandung, saya orang kota Bandung, bahkan melewati kota Cimahi, melintasi wilayah kota. Hadis-hadis yang dibahas oleh Imam Ibnu Hajar dari Aisyah radhiyallahu anha qalat awalu ma furidatis shalah rakaataini. Pertama kali sholat diwajibkan itu 2 rakaat semuanya, subuh, duhur, asar, maghrib, isya teh 2 rakaat, nggak ada yang 3, nggak ada yang 4 di awal Isra Mi'raj. Fa ukirat sholatus safar wa utimmat sholatul hadar. Lalu yang 2 itu ditetapkan untuk sholat safar, dan yang sholat hadar itu sholat di tempat kita, itu ditambah. Dalam riwayat lain kata Aisyah, tsumma hajaro, kemudian Nabi hijrah. Jadi mulai syariat sholat berubah itu sesudah Nabi hijrah. Selama di Makkah Nabi sholat 5 waktu teh 10 rakaat. Setelah hijrah fafuridot arba'an, baru ada syariat kewajiban jadi 4 rakaat. Wa ukirat sholatus safar alal awal, tapi kalau sholat safar ditetapkan berdasarkan ketetapan yang awal itu 2 rakaat. Zada Ahmad, dalam riwayat Ahmad ada tambahan kata Aisyah, illal maghrib, kecuali maghrib, fa innaha witrun nahar, karena maghrib itu witirnya siang, 4, 4 duhur, 4 asar, 3 maghrib. Wa illa subha, dan kecuali subuh mah tetap 2. Fa innaha tutawwalu fihal qiraah, karena bacaannya harus dipanjangkan. Jadi Bapak Ibu yang tadi jadi makmum saya, bacaannya agak panjang, sunnahnya begitu. Justru Bapak Ibu harus marah kalau imam sholat subuh pendek, bid'ah tah. Sholat subuh itu harus agak panjang, standar 4 rakaat. Nah dari sana kemudian jadilah sholat 5 waktu itu 17 rakaat. 2 subuh tetap 2 mah, karena bacaannya harus panjang. 4 duhur, kemudian maghrib 3, tidak jadi 4 karena maghrib witirnya siang. Kemudian 4 asar gak lewat. 4 duhur, 4 asar, maghrib 3, dan 4 isya, ya, semuanya jadi 17 rakaat. Maka dari itu ada tasyahud awal, tasyahud akhir. Tasyahud awal itu dulunya tasyahud akhir. Makanya sesudah tasyahud awal bangkit harus ngangkat tangan lagi.
kayak takbiratul ihram, karena sama dengan memulai lagi ya. Beres tasyahud awal bangkit ke rakaat ketiga itu harus ngangkat tangan lagi kayak takbiratul ihram karena baru lagi. Dan ini yang dijadikan dalil oleh sebagian ulama, kalau sholat malam atau sholat duha mau lebih dari 2 rakaat harus pakai tasyahud awal, karena standar sholat itu kata Nabi, sudah pernah kita bahasan dulu di pembahasan sholat malam, sholatul laili wan nahar masna masna, sholat siang dan sholat malam itu harus dua nutilu oke kudu di dua jeung hijikeun gitu, di dua satukannya itu mau 2 salam terus 1, atau 2 tasyahud awal terus 1. Tak itu maksud dua sholat siang dan sholat malam itu. Ini menurut fikih sebagian ulama, dan ini yang dipakai di tanah suci. Makanya di tanah suci nggak ada witir lebih dari 1, witirnya teh 3 ngan 2 plus 1 gitu. Dari mana kita tahu witirnya? Eta we 3 rakaat terakhir teh macana teh sabihis kuliah kulhu ya. Bapak Ibu yang pernah umroh atau haji mau mungkin Ramadan yang pernah umroh Ramadan begitu witir itu sabihis kuliah kulhu. Saya kemarin 7 malam di sana, 3 hari di Masjidil Haram, 4 hari di Masjidil Haram, 3 hari di Masjid Nabawi, karena hari ke-8-nya di bandara. Selalu witir itu sabihis kuliah kulhu, tapi teknisnya sabihis kuliah salam, baru berdiri lagi 1 rakaat kul huwallahu ahad. Bisa ditanya Ustaz, ente witirnya 3 atau 1? Hiji, tapi 2 plus 1. Kenapa di Saudi 2 plus 1? Karena pakai fikih tadi, sholat malam dan siang itu harus 2. Kalau mau ditigakan udah juga maghrib, ya itu yang dipakai di Bangil. Di Bangil itu kalau tarawih 4, duha 4, witir 3 mau di 1 salamkan, maka pakai tahiyat awal. Kenapa? Karena sholatnya begitu 2. Jadi kalau ada lebih dari 2 pakai tahiyat awal. Meski demikian ya, Imam An-Nawawi sendiri mengatakan langsung tanpa tahiyat awal itu sorihnya, dohirnya bisa diamalkan. Saya pribadi kalau sholat duha mau 4 selalu 2 sih, 2 4 temun poho rokaat K2 harusnya salam jual berdiri lagi kagoke diopatkan gitu. Maka itu nggak perlu, atau bukan nggak perlu, saya nggak pakai tahiyat awal, nggak pakai tasyahud awal, langsung 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat tanpa tasyahud di tengah-tengahnya itu sah ya. 2 model fikih ini istilahnya jawazul amroin. Jawazul amroin teh boleh dua-duanya diamalkan. Wa Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaksuru fis safar wa utimmu wa yasumu wa yuftiru. Nabi sallallahu alaihi wasallam qosor ketika safar, tapi wa utimmu itu memang di Bulughul Maram bagian wa yutimu, tapi ada penjelasan panjang. Kesimpulan teh harusnya bukan wa yutimu tapi wa utimu, saya tam. Nabi kalau safar qosor, tapi saya kalau ikut dengan Nabi safar saya tam. Tam itu berarti 4 rakaat.
Wa yasumu wa yuftiru. Ketika safar itu Nabi kadang saum, kadang buka. Tapi kalau sholat ketika safar Nabi selalu qashar. Sementara saya selalu tidak qashar. Dijelaskan oleh Aisyah, innahu la yashukku alayya, karena tidak berat bagi saya. Ini menunjukkan fikih qashar dalam sholat itu lebih dianjurkan, lebih diprioritaskan, karena Nabi SAW ketika safar selalu qashar. Tapi bukan satu kewajiban. Buktinya Aisyah selalu tam, Nabi tidak pernah menyalahkan. Apalagi alasan Aisyah, dah tidak repot bagi saya. Kalau sedang repot, saya qashar. Kalau sedang tidak repot, saya tam. Ini jadi dalil bahwa sholat ketika safar itu boleh qashar, boleh tam. Kalau ditanya mana yang lebih baik, kalau dasarnya perbuatan Nabi tentu lebih baik qashar. Kalau dasarnya antara repot dan tidak repot berarti sama. Kalau sedang repot qashar, kalau tidak repot boleh qashar, boleh tidak. Buktinya Nabi tidak pernah menyalahkan Aisyah. Yang semadhab dengan Aisyah adalah sahabat Utsman bin Affan. Dan itu jelas diketahui ketika Utsman bin Affan sholat di Mina. Padahal Rasul SAW sama tinggal di Madinah, sholat di Mina qashar. Tapi Utsman bin Affan yang tinggal di Madinah sholat di Mina tam. Sampai Ibnu Mas'ud protes, ini Utsman kok beda dari Nabi? Nabi aja qashar, kok Utsman tam? Ibnu Mas'ud balik ditanya, kenapa kamu qashar? Kenapa kamu ikut tam? Ikut 4 rakaat? Jawaban Ibnu Mas'ud, al-khilafu syarrun. Menyelisihi imam itu jahat, nggak boleh. Ini jadi dalil bapak yang ingin qashar, kalau imamnya tam harus ikut imam. Beda kalau kasusnya sebaliknya, karena Nabi ketika di Makkah beliau qashar, tapi orang Makkah tam. Kata Nabi, inna qaumun safrun fa'atimmu, kami safar maka kami qashar, kalian tambah. Jadi ketika Nabi salam 2 rakaat sholat duhur, orang Makkah nambah, ya, mereka menambah jadi 4 rakaat. Berarti sekali lagi ya, sholat qashar itu diprioritaskan meski bukan satu kewajiban, terutama kalau bagi yang sedang haji dan umroh. Mengingat Nabi SAW selalu memperbanyak sholat ketika safar. Mana dalilnya? Dalilnya itu yang sudah kita bahas dulu. Nabi sholat di atas kendaraan. Pasti safar. Beraku di Madinah pakai kendaraan. Sholat apa itu? Kata para ulama itu sholat mutlak. Sholat mutlak itu sholat hayang, sholat ingin saja, nggak ada kategorisasi. Tahiyatul masjid beraku di naonta, ya. Sholat malam beraku siang, ya. Sholat duha mungkin, ya. Sholat rawatib tidak, Nabi tidak mengamalkan. Tapi Nabi sepanjang perjalanan di atas kendaraan itu sering sholat. Ini menunjukkan bahwa
selama safar memperbanyak sholat itu ada dalilnya kata Imam Nawawi dianjurkan. Jadi meskipun sholatnya qashar, tapi bukan berarti kemudian berkurang sholat-sholat sunat lainnya. Silahkan diamalkan saja. Apalagi bapak ibu yang sedang umroh di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, mumpang-mumpung kan kita umroh itu mengejar pahala sholatnya. Semakin banyak sholat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, semakin banyak pahala sholatnya. Dan mustahil kan bapak ibu jadi imam di Masjidil Haram. Mustahil. Imam Masjid Istiqlal lagi mustahil jadi imam di Masjidil Haram. Jadi selamanya pasti jadi makmum dan imamnya pasti tam. Maka kesimpulannya ya sholatnya pasti akan selalu tam. Kecuali bapak ibu ngedul cenah panas haroream ke Masjidil Haram di dia we cenah ngada bisa jamaah qashar pek ngancek malaikat teh ieu si kedul ditulisna. Hadis berikutnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala yuhibbu an tu'ta rukhsuhu kama yakrahu an tu'ta maksiyatuhu. Allah mencintai dipenuhi rukhsahnya sebagaimana beliau membenci diamalkan maksiatnya. Kalau dalam riwayat lain kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu, sebagaimana dia cinta diamalkan yang azimahnya. Azimah itu kalau sholat duhur 4 rakaat azimah, sholat duhur 2 rakaat qashar rukhsah. Azimah itu kebalikan dari rukhsah. Ini yang dijadikan dalil oleh para ulama yang mengutamakan qashar. Meski tadi tidak sampai haram kalau tidak qashar, cuma dianjurkan qashar itu diambil. Saya pribadi juga demikian. Kalau saya jadi imam di Staipi Garut dulu, udah pada tahu mahasiswa itu saya pasti 2 rakaat, nanti makmum nambah lagi. Tapi kalau saya diminta imam di rest area ya, atau di satu tempat sapar, yang tempat sapar itu bukan ahli pengajian saya, ngan meureun ningali make baju takwa make di kopiah dititah jadi imam gitu. Saya kadang tam saja, karena kalau saya qashar sok riweuh teh nutara ahli ngaji mah gitu. Dan itu sah ya, tidak kemudian menjadi tidak sah. Saya mohon maaf, cukup sekian dulu. Ini ada kendala suara. Barangkali ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Mangga. Tehurung panitia itu. Tarik Bu, mencetna Bu. Tah gini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz selalu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Begini Pak Ustadz, saya bertanya nih. Curhat ya Pak Ustadz. Ini kalau misalkan ada acara pernikahan di sore hari ya Pak Ustadz ya. Biasanya kan itu jam 2 udah mulai stay. Bagaimana caranya ya Pak Ustadz hukumnya gitu?
untuk mengatasi kita melaksanakan sholat duhur ke asar, sedangkan asar kan tidak bisa diapa-apain. Terus kalau misalkan kita kan maghrib pasti tertutup juga dengan acara. Terus si asarnya ditarik ke isya. Maghrib. Bagaimana itu hukumnya, Pak Ustadz? Maghrib, Bu. Ya, maghrib ditarik ke isya. Sedangkan asar ditarik ke duhur. Nah, bagaimana itu cara mengatasinya? Terima kasih Ustadz. Jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin wa iyyakum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadisnya di Bulughul Maram tidak ada, tapi di kitab hadis lain ada. Saya juga sudah tulis di website saya di At-Taubah Institute. Nanti sama panitia tolong dicarikan saja. Pak ini Pak Ade mumpung ada nih. Mumpung tidak touring. Jadi nanti dicarikan judulnya Sholat Jamak Ketika Mukim. Nabi SAW pernah menjamak sholat duhur dan asar, maghrib dan isya ketika di Madinah tanpa ada hujan, tanpa sakit. Itu satu. Yang kedua, Ibnu Abbas pernah mengisi kajian. Ibnu Abbas itu kalau mengisi kajian banyak jamaahnya. Kayak Ustaz Abdul Somad, banyak penuh. Dari sebelum maghrib, masuk waktu maghrib nggak dihentikan, sampai jamaahnya protes menjelang isya itu. Ibnu Abbas marah, diam kalian, saya lebih tahu sunnah Nabi daripada kalian, jangan rempe gitu kan. Sampai masuk waktu isya, kemudian adzan isya, dan Ibnu Abbas sholat maghrib dan sholat isya di jamak. Kata beliau, sengaja saya lakukan ini agar kalian tahu bahwa ini diperbolehkan. Maka dari itu fikihnya boleh menjamak sholat duhur dan asar atau maghrib dan isya. Tekenging asar ka isya mabunya. Meskipun sedang mukim, tapi tidak dirutinkan, sesekali. Dan saya yakin yang namanya hajat itu sesekali. Ya. Pernikahan itu piraku tuluy-tuluyan. Kecuali wedding organizer ya, WO-nya tetap WOG. Kalau rutin saminggu sekali mah nggak bisa, karena di dalilnya sesekali. Diatur-atur lah. WO mah ada moal dangdan kandal teuing meureun. Ya. Dan itu di jamaah sudah biasa diamalkan. Ya. Jadi kalau hajat dilewat duhur teh ke dikaasarkeun, ya, atau kalau sore berarti asarnya ditarik ke duhur atau maghribnya ditarik ke isya. Ya. Tapi saya sendiri ketika dulu menikah enggak, ya. Da tegenah ngadenge adan, ya, cicing. Saya sholat saja, meskipun harus bebersih dulu make up, termasuk istri saya. Cenah keneh baheula mah cenah. Cenah ieu kumaha bersihan we heula, kayak make up bae teh di make up oge cenah. Di jamaah menang lah mending sholat we cenah. Kenapa? Karena saya pernikahannya digigirin masjid. Asa teu payus, ya. Kita nikah pesta pernikahan di pesantren di pinggir masjid aya adan ngong teu sholat asa teu payus. Meskipun boleh. Ya. Begitu Bu Haji ya. Dalilnya sahih Bukhari, sahih Muslim. Ada lagi? Enggak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Yang saya mau tanyakan, misalkan saya berjemaah sendirian, tapi itu termasuk sah nggak berjemaahnya? Gitu. Mau sah perempuan gitu sendirian?
di belakang saf laki-laki. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sudah kita bahas ya di pembahasan sholat berjamaah di kitab saya hadis nomor 441. Jadi kata Anas bin Malik, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat di rumahnya, imamnya Rasul, di belakang Rasul saya dan anak yatim yang lain berdua. Lalu ibu saya Ummu Sulaim sendirian berdiri di belakang kami. Jadi kalau ibu-ibu sholat di saf berjamaah sendirian sah. Kalau bapak-bapak tidak sah. Bapak-bapak kalau sendirian harus berdampingan dengan imam. Makmum sebelah kanan, imam sebelah kiri. Perdampingannya mau sejajar, mau mundur sedikit, yang jelas berdampingan. Kalau sendiriannya di saf kedua, harus menarik dari saf ke satu ke belakang seorang, atau yang dari sendirian di saf kedua ini masuk ke saf pertama, geser-geser dikit, insya Allah cukup. Begitu. Kalau ibu-ibu sah sholat sendirian di belakang saf di berjamaah sah. Tapi alhamdulillah di sini banyak ya, dan harus diperbanyak lagi. Bukan subuh saja, duhur, asar, maghrib, isya ya, dianjurkan ibu-ibu yang ada waktu, meski tidak wajib. Kalau ibu, kalau bapak-bapak wajib. Kalau ibu-ibu tidak wajib, tapi tetap dianjurkan untuk sholat berjamaah 27 kali lipat. Dan itu sholat berjamaah di masjid, bukan sholat berjamaah di rumah. Yang lain, mangga. Bapak nih. Pulang dari tempat safar ke rumah boleh sholat di jama'? Jawabannya boleh. Tadi dalilnya. Tapi tidak boleh qashar. Saya tambahkan ya, yang Ibu Haji tadi di belakang yang nanya pas pernikahan, pesta pernikahan, boleh di jama' itu Bu Haji, nggak boleh qashar. Ya, saya tambahkan. Terima kasih Pak Haji. Sama kita pun demikian. Saya contoh dulu pulang dari Bogor, kalau kuliah itu beres jam 4. Naik bus itu ke Baranang siang 4:30. Kadang dapat bus 4:30, kadang jam 5. Kalau saya nunggu maghrib, lama tuh, sejam setengah, hampir 2 jam. Maka saya langsung naik bus. Dan bus Bogor ke Bandung itu nggak ada istirahat selain kontrol di kilometer 57, nggak cukup buat sholat. Sedangkan sholat wajib di atas kendaraan itu nggak boleh. Maka saya selalu sholat isya itu kalau tidak di pom bensin Pasir Koja, di rumah, tapi tidak qashar di jama'. Paling cepat datang ke Pasir Koja itu jam 8, seringnya jam 9, mun macet jam 10. Kecuali kalau kita prediksi, wah iya dari jam 11 tereh beak waktu sholat isya, saya sholat di atas bus ya. Jadi kalau masih ada waktu kita turun dari bus, kan sholat wajib itu tidak boleh di atas kendaraan, harus turun. Maka saya sholat jama' di Pasir Koja atau di rumah, tapi tanpa qashar karena sudah habis safarnya. Qashar itu hanya untuk safar. Termasuk yang pertanyaan Bu Haji tadi di belakang, ketika kita sibuk dalam pesta pernikahan, boleh sholat di jama'? Boleh, tapi tanpa qashar. Termasuk orang yang sakit ya, orang yang sakit yang repot buat sholat, boleh di jama'? Boleh, tapi tanpa qashar. Qashar itu hanya ada ketika
safar. Kecuali kalau Bapak sebelum pulang ke rumah nyimpang dulu ke masjid, itu statusnya masih safar. Ya, kayak tadi saya, kalau sholatnya di pom bensin Pasir Koja itu masih safar karena belum datang ke rumah, masih dalam perjalanan, masih ala safar, maka jamak qashar. Tapi kalau saya tidak sempat ke pom bensin di Pasir Koja, langsung si angkot ke rumah, maka saya sholat jamak saja tanpa qashar. Satu lagi, mangga Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada waktu kita sakit, ya tadi sudah dibahas, dimana kan kita pasang infus ya, artinya agak terbatas ya, repot. Bagaimana pelaksanaannya sholat bersama wajib ya, apakah tayamum ataupun tadi ya di qashar atau gimana? Sholat bagi orang yang sakit itu pertama tetap harus wudu selama ada air, kecuali tidak mungkin mengakses air, kayak diinfus kan gak mungkin, kecuali kalau Pak Haji bisa dilepas dulu, tapi air wudu tambah gering deh ulah berarti tayamum. Yang kedua, sholat tidak boleh di atas kasur atau di atas kursi, di atas meja nggak boleh, harus di atas lantai, kecuali tadi tidak mungkin turun dari kasur, boleh di atas kasur ya, nggak boleh, nanti ada hadisnya. Jadi sholat di atas meja, di atas kursi nggak boleh. Makanya kalau di pesawat ya, selama ada tempat sholat khusus nggak boleh di kursi, cari aja musola di belakang kalau di Saudi Airlines itu. Kecuali kalau di Garuda itu nggak ada musolanya, udah aja di kursi. Atau kalau saya di kereta, saya cari aja ke gerbong restorannya kereta makan, di sana ada musola, sholat di sana, tidak sholat di atas kursi. Kecuali pas kadinya teh gararaneng, mal bener sholat gararaneng di restoran makan, maka saya sholat di atas kursi. Itu pun dengan asumsi saya tidak bisa turun dari kereta tepat pada waktunya. Kalau masih bisa turun dari kereta masih di waktunya, saya tunggu turun dari kereta, kan nggak boleh sholat di atas kursi, di atas kendaraan gitu. Jadi Bapak nggak boleh sholat di atas kasur, kecuali kalau memang tidak bisa turun dari kasur. Yang ketiga, sholatnya tetap seperti biasa, kecuali kalau repot seperti biasa. Maka ketika repot itu boleh dijamak, tapi tanpa qashar ya. Qashar itu hanya ketika safar. Jadi kalau Bapak repot sholat di atas kasur, mau sambil duduk, mau sambil berbaring, sholatnya boleh dijamak tapi tanpa qashar. Begitu Pak Haji ya. 3 itu patokannya, masalah tayamum, masalah di atas kasur, dan masalah jamak. Enggak. Waktu kita safar itu berapa hari? Misalnya kita mau di kampung nih, ya, 3 hari, 4 hari, apakah boleh untuk kita mengqashar ataukah harus sebagai musim di sana? Kata Anas bin Malik, batasan maksimal safar itu 19 hari. Karena Nabi tidak pernah safar lebih dari itu, fikihnya. Maka kalau para sahabat safar mau mukim di satu tempat lebih dari 19 atau 20 hari, itu dikategorikan mukim.
ya, tidak dikategorikan musafir. Tapi ada lagi madhab yang lain. Ibnu Umar itu pernah di Azerbaijan selama 6 bulan beliau safar. Kenapa? Karena kata beliau, saya tidak akan mukim di sini, mau pulang. Jadi fikih ini bisa diambil dua-duanya, tapi lebih aman hemat saya kita pakai fikih yang dari Anas bin Malik itu, mengingat Nabi tidak pernah lebih dari itu safar itu. Contoh untuk kasus santri ya yang nginep di pesantren, saya sering bilang kamu sudah bukan safar lagi. Nah, udah leuwih 3 bulan atuh, setahun 3 tahun gitu. Jadi ketika di pesantren udah statusnya sudah mukim. Jadi mukim kamu 2, jika boga pemajikan 2, ya, 1 di pesantren, 1 di Sukabumi kalau orang Sukabumi. Ya. Jadi ada dalilnya Pak Haji, kata Anas bin Malik, para sahabat jumhur sahabat kalau diam di satu tempat lebih dari 19 hari, kurang lebih 3 minggu ya, maka mereka sudah menghilangkan status safarnya. Kalau itu bukan berarti menunggu sampai 19 hari, bukan. Kalau memang niatnya di sana lebih dari 3 minggu atau sampai 3 minggu, itu sudah enggak kategori sebagai safar lagi. Termasuk nih yang ibadah haji. Ibadah haji itu kan pasti lebih dari 3 minggu ya. Maka statusnya kalau pakai mazhab para sahabat ini udah mukim saja. Meski sesekali ketika jadda alaihi safar, ketika melakukan perjalanan dan repot, misalkan perjalanan dari Mina ke Makkah repot macet, itu boleh ya ketika melakukan perjalanannya. Tapi ketika diam di satu tempatnya, jadi bedakan Mbak, ada ala safarin itu sedang melakukan perjalanan, dan ketika diam di tempat yang kita tuju safar. Kalau diamnya itu kategori mukim lebih dari 19 hari, tapi kalau sedang di perjalanannya, nah itu masih kategori safar. Cukup ya dulu, terima kasih. Nanti kita sambung di masih pembahasan sholat safar ini di kajian yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.